Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadi hamba Ramadan. Jangan ketika kita ahli ibadah di Ramadan saja, di luar Ramadan sudah hilang ibadahnya. Itu namanya hamba Ramadan. Tapi kalau hamba Allah tidak mengenal Ramadan, tidak mengenal luar Ramadan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabbmu sampai datang kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada lima perkara yang harus kita pahami. Setelah Ramadan yang harus kita pahami adalah 5 perkara. Yang pertama sudah saya sebutkan, berdoalah kepada Allah agar jangan sampai hati kita ini dibolak-balikan, yang tadinya semangat ibadah di Ramadan menjadi lemas di luar Ramadan. Yang kedua, sebagaimana di luar Ramadan, sebagaimana kita di dalam Ramadan, kita akan melaksanakan ibadah bermacam-macam dalam satu hari kan. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita baca Quran, kadang sedekah dan begitu seterusnya. Di luar Ramadan satu hari ini kita bisa mengumpulkan banyak ibadah kan? Lah biasakan mengumpulkan banyak ibadah ini, lakukan juga di luar Ramadan. Satu hari Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan bertanya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, man atba'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah orang mati? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada para sahabat, man at'amal yawma minkum miskina. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man ada minkum al-yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, siapa man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa yang hari ini berpuasa di antara kalian? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Lihat, dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan 4 ibadah. Dia memberi makan fuqara wal masakin, dia mengunjungi orang sakit, dia mengikuti jenazah orang mati, dia juga berpuasa pada hari itu. Satu hari dia kumpulkan banyak ibadah tuh. Kata Nabi SAW, man majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara terkumpul dalam satu hari pada seorang mukmin dipastikan masuk surga dia. Tidaklah 4 perkara terkumpul pada seorang mukmin dipastikan masuk surga, kata Nabi. Maknanya di sini, kalau di bulan Ramadan kita bisa mengumpulkan ibadah banyak dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, maka biasakan itu juga di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, ta'alluq bil masajid. Di bulan Ramadan sedikit-sedikit kita datang ke masjid. Sedikit-sedikit datang ke masjid karena harus ada tarawih, ada etikaf, baca Quran. Pokoknya luar biasa. Keterkaitan hati kita dengan masjid itu di dalam Ramadan luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah ke masjid jadi ke masjid loh. Orang 1 tahun dia enggak pernah ke masjid, tapi kalau Ramadan ikut dia tarawih. Sampai ada masjid itu tidak muat saking banyaknya, sampai ke jalan-jalan. Artinya bahwa kalau di bulan Ramadan betul-betul hati kita terikat dengan masjid, maka keterikatan hati kita dengan masjid lakukan juga di luar Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, at-tatallu ila ma indallah minan naimil muqim. Biasakan seseorang itu mengingat-ingat nikmat Allah yang kekal, maksudnya surga. Karena selama Ramadan kita diingatkan dengan surga, karena Ramadan dibukakan pintu surga kan. Kata Rasul, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan kan pintu surga dibuka. Artinya
di bulan Ramadan kita diingatkan dengan surga, maka di luar Ramadan pun sama. Kalau kita diingatkan dengan surga, semangat kita ibadah. Kemudian yang terakhir, jangan meluaskan di luar Ramadan dengan perkara-perkara mubah, apalagi yang haram. Di dalam Ramadan kan kita sudah ditarbiyah puasa itu. Puasa itu seseorang tidak boleh makan, padahal makan itu halal, mubah. Seseorang tidak boleh minum, padahal minum itu halal dan mubah. Seseorang tidak boleh mencampuri istrinya, padahal istri itu halal dan mubah kan? Tapi dilarang itu perkara-perkara mubah di bulan Ramadan itu. Maka perkara-perkara yang mubah saja dilarang di bulan Ramadan, apalagi yang diharamkan. Maka keluar Ramadan jangan disibukkan dengan perkara-perkara mubah, apalagi yang haram. Karena kalau sudah orang masuk masuk Idul Fitri ini sudah nampak tuh, ya, makan itu sudah tidak lagi terkontrol kan. Kalau Ramadan kita lihat pas berbuka kan, kadang-kadang makan kurma atau mungkin gorengan 1-2 saja sudah kenyang kita. Tapi ketika Idul Fitri, semua dimakan. Karena setiap bertamu ada toples di depan kita. Nanti ketamu ke rumah ini ada toples lagi, ada toples lagi. Terkadang bawa kresek pula gitu ya. Artinya di sini ikhwatu fiddin, kalau perkara-perkara mubah saja bisa melalaikan ibadah, apalagi yang haram. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima, karena 6 bulan setelah Ramadan para ulama menangis berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.